Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Alam Al-Hakim, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pemenuhan tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Ingatkah dengan semboyan Ing Ngarso Sumtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani? Semboyan tersebut digaungkan oleh penggagas pendidikan Ki Hajar Dewantara sebagai pengingat kepada guru bahwasannya guru harus selalu memberikan contoh di depan, di tengah-tengah membangkitkan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dalam hal dasar-dasar pendidikan yang menuntun, pada dasarnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik hanya berlaku sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. KHD menyatakan bahwasannya pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. KHD hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai alam dan zaman. Dan bila melihat kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Selain itu, kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Adapun dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di negara lain. Mengenai budi pekerti, KHD menjelaskan bahwasannya budi pekerti tersebut merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor.
Selanjutnya, Kak Hade menjelaskan bahwa keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Selanjutnya, saya akan memaparkan refleksi setelah mempelajari modul 1.1. Tapi sebelum itu, saya akan memaparkan terlebih dahulu proses pembelajaran yang saya rasakan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya hanya fokus pada ketuntasan materi. Kemudian selanjutnya, marginalisasi pendidikan dengan sosial-kultural tanpa saya pertimbangkan sosial-kultural yang ada di sekitar pendidikan. Ketiga, saya berkuasa terhadap peserta didik, menganggap peserta didik hanya objek saja dan bukan subjek pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya terapkan kurang variatif. Dan yang terakhir, saya memandang semua peserta didik sama. Setelah mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwasannya saya juga harus fokus pada penanaman budi pekerti atau dalam hal ini perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Selanjutnya, guru hanya sebagai pamong dan pembelajaran berpusat pada murid. Dengan demikian, kita tidak bisa menjadikan murid hanya sebagai objek, tetapi menjadikannya juga sebagai subjek pembelajaran, dan kita harus mampu berkolaborasi dengan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, metode pembelajaran berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, saya sebagai seorang pendidik tidak bisa menutup mata dengan variasi metode yang disuguhkan sesuai perkembangan zaman dan terkhususnya di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian, sosiokultural berpengaruh terhadap laku murid. Dan yang terakhir, kodrat alam dan kodrat zaman menjadi dasar proses pendidikan. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan berusaha menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot atau yang sering dikenal dengan istilah Paigam Gembrot. Yang kedua, saya akan menerapkan konsep Merdeka Belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, saya akan menyelenggarakan pembelajaran berbasis sosio-kultural. Yang terakhir, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan keterampilan abad ke-21. Demikian pemaparan saya terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Biji durian, biji selasih, cukup sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.